Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail Senin 2 Syawal 1441 Hijriah 25 Mei 2020 Masehi. Satu yang termasuk mahram, yang orang-orang yang termasuk mahram yang sekiranya nanti kamu menyentuhnya kamu tidak batal wudumu. Mohon dijelaskan mengenai siapa saja yang termasuk mahram, yaitu orang-orang yang tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan mereka. Jawab, mahram kalau dihitung dari kita laki-laki secara terperinci, yaitu dari nasab ibu, nenek sampai ke atas ibumu, ya, ibu kita ini, nenek, ibunya ibu sampai ke atas semuanya mahram. Kemudian anak perempuan, anaknya lagi sampai, jadi anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Saudara perempuannya ibu, yaitu bibi. Saudara perempuannya kakek atau nenek sampai ke atas. Saudara perempuan bapak, saudara perempuannya kakek atau nenek sampai ke atas. Semua itu saudara, semua itu nanti akan jadi mbah-mbahmu semuanya juga, tapi tidak mbah sekandung. Saudara perempuan baik sekandung atau sebapak atau seibu, semuanya juga mahram. Anak perempuan, jadi seperti cucu perempuan itu sekandung atau bukan, itu ya mahram semua ke bawah itu. Jadi contohnya ini saudara perempuan tadi sebelum ayahnya seperti saudara seibu itu nanti anaknya lagi menjadi keponakanmu, anaknya lagi ke bawah, sampai itu juga sudah mahram. Saudara perempuan baik kandung sebapak atau seibu, anak perempuannya saudara laki-laki sampai ke bawah itu menjadi cucu-cucumu semuanya, itu tidak boleh dinikah. Apakah saudara laki-laki yang sekandung ataupun tidak sekandung sama saja. Anak perempuannya saudara perempuan sampai ke bawah, itu dari keponakanmu, nanti anaknya lagi jadi cucumu, jadi cucunya lagi jadi canggahmu, terus semuanya. Tapi canggah tidak langsung, canggahnya saudaramu itu juga canggahmu, gitu loh. Paham tak? Buyutnya saudaramu itu juga buyutmu, maka itu nggak boleh dinikahi. Termasuk juga dari persusuan, anak perempuan saudara perempuan sampai ke sari persusuan. Ibu yang menyusui, ini dari persusuan. Ini yang awal dari nasab, sekarang babnya adalah dari persusuan. Sama sebetulnya. Ibu yang menyusui, ibunya ibu yang menyusui sampai ke atas. Jadi gara-gara persusuan itu jadi seperti permahramannya seperti nasab. Ibunya suaminya yang menyusui sampai ke atas. Ibunya suaminya orang yang menyusui sampai ke atas, karena hakikatnya susu itu kepunyaan yang laki-laki itu. Saudara perempuan sepersusuan. Nah, anak perempuannya saudara perempuan sepersusuan sampai ke bawah, itu karena itu seperti keponakanmu dan cucu-cucumu juga. Anak perempuannya saudara laki-laki sepersusuan sampai ke bawah, sama. Saudara perempuan ibu yang menyusui, saudara perempuannya ibu yang menyusui, karena itu seperti bulekmu juga atau bubuhmu. Saudara perempuannya ibu, ibunya ibu dan bapaknya ibu yang menyusui sampai ke atas, ya sama saja. Saudara perempuan suaminya ibu yang menyusui, saudara perempuannya bapaknya dan ibunya suaminya yang menyusui sampai ke atas, sama saja.
sama yang atas tadi. Kalau dari pernikahan ini ibunya istri yaitu mertua, walaupun istrinya itu sudah tertolak, itu tetap menjadi mahram, mu'abbar, seterusnya. Ibunya istri yaitu mertua, atau jadi mertua itu enggak ada mertua, itu enggak ada. Kalau sudah jadi mertua, sudah selamanya jadi mertua. Nah, kalau istri bisa istri bisa apa itu, mantan istri nggak ada, tapi mantan mertua nggak ada, ya tetap jadi mahram terus. Neneknya istri yaitu ibunya mertua sampai ke atas, terus sampai ke atas, kayak seperti nasab. Istrinya anak laki-laki, istrinya menantu perempuan, itu juga jadi mahram. Kalau kamu punya anak laki-laki, kamu nikahkan, maka istrinya anak laki-laki itu menjadi mahram. Anaknya istri yang telah dikumpuli, anak tiri maksudnya. Nanti kalau kamu menikahi seorang istri yang sudah punya anak dan istrimu itu sudah kamu kumpuli, maka anaknya akan jadi mahrammu, jadi seperti anakmu sendiri. Cucunya istri yang telah dikumpuli, termasuk cucunya istri tadi, sampai ke bawah. Hanya kamu sudah mbah-mbah, kemudian kamu pengen menikahi nenek-nenek, nah, nenek-nenek itu sudah punya cucu. Kalau kamu sudah kumpul sama nenek-nenek itu, maka semua cucu-cucunya nenek itu juga menjadi mahram, jadi cucumu juga. Isi lainnya ayah, yaitu ibu tiri. Ini ada satu peringatan masalah anak hasil zina. Anak hasil zina adalah mahram bagi ibunya saja. Anak hasil zina adalah mahram bagi ibunya saja, tetapi bukan mahram bagi laki-laki yang mengzinai ibunya, yang sampai menghasilkan anak. Hanya saja kalau dia mau bertanggung jawab atau mau menikah dengan wanita yang telah dia zinai, maka status dia adalah sebagai ayah tiri nanti bagi anak tersebut, karena nasabnya kepada ibunya, bukan kepada orang yang mengzinai ibunya. Nasabnya kepada ibunya nanti, sehingga tidak bisa menjadi wali nikahnya dan tidak bisa saling mewarisi. Makanya ya harus hati-hati dengan seperti ini. Kalau dia tidak menikahinya, maka statusnya bukan anak dia tidak mahram dengan anak perempuan hasil zina dia dengan lain itu. Saudara sepupu yaitu anaknya paman atau anaknya bibi, itu juga bukan termasuk mahram. Ini banyak sekali yang salah paham. Nah, ini adik saya kok ini, enggak, ini anaknya paman saya, itu bukan adikmu, itu sepupumu, adik sepupu, itu bukan mahrammu, itu boleh dinikahi, itu membatalkan wudhu kalau kamu sentuh. Nah, itu anaknya paman atau anaknya bibi, baik daripada saudaranya, anaknya saudara ayah atau anaknya saudara ibu, atau anaknya saudari ayah atau anak saudari ibu, itu semua sepupu-sepupu itu bukan mahram. Anak angkat ini juga bukan mahram, karena banyak anak itu mau pulang kemana? Ke tempatnya bude mana? Bude jadi-jadian baru ketemu ketika datang di sini. Nah, nggak ada itu bude itu. Ibu ketemu gede, itu nggak bisa. Itu nggak benar itu bukan mahram, bukan apa-apamu, kecuali kalau dia disusui oleh, ini beda lagi sebetulnya, kecuali kalau dia disusui oleh pihak ibu sebanyak 5 kali. Atau anak angkat bukanlah mahram kecuali kalau dia disusui oleh pihak ibu
sebanyak 5 kali atau lebih ketika masih kecil di bawah 2 tahun, maka dia sebagai mahram sebagai susuan. Ini nggak perlu ditulis ini, karena ini sudah ada masalah mahram sepersusuan itu membuat iltibas saja itu. Salam. Dua, masalah membawa rajah yang dibungkus. Ini masail tahun 2016-2017. Pertanyaan, apakah raja takwil yang telah dibungkus rapi dengan kulit, besi, kayu, lilin dan sebagainya yang permanen boleh dibawa ke tandas atau kamar mandi? Jawabnya boleh dan tidak makruh. Ini pendapatnya para ulama itu. Karena itu sudah tidak dapat dibuka lagi. Artinya sudah tidak untuk dibuka tutup, buka tutup, bukan seperti dimasukkan kantong atau masukkan tas yang tasnya di bawah, seperti itu. Ini sudah dijahit keliling. Sholat di depan tiang masjid, di depan tiang masjid. Di sebuah masjid terdapat tiang yang terdapat di tengah shaf. Itu ada ya, itu yang situ. Nah, itu pas tengah shaf, tiangnya pas memotong garis shaf ya kan? Jadi ada tiang yang memotong garis shaf, sehingga ada satu shaf yang terpotong oleh tersesi yang sebut. Ya bodoh ya, jelas toh. Pertanyaan, apakah orang yang nggak apa-apa ya tambah jelas. Apakah orang yang berada pada shaf yang terpotong oleh tiang tersebut masih mendapat fadilah berjamaah? Jawabannya adalah masih mendapat fadilah berjamaah. Nah, karena tiang itu dianggap temanmu gitu saja, ya sudah. Nah, itu kan masalahnya kan bukan karena kamu membuat jarak, tapi tidak mungkin kamu akan memindahkan tiang atau menyuruh pindah juga tidak mungkin ada. Jadi makanya shafnya pun tetap dianggap shaf yang bersambung dan jamaah juga masih sah, mendapat fadilah. Menurut Imam Romli, dua, bagaimana jika ada satu orang yang sholat tepat di depan tiang tersebut sehingga shafnya tidak lurus, apakah ia masih mendapat fadilah berjamaah? Jadi ini satu shaf, kemudian tengah-tengahnya ada tiang, kemudian ada orang itu sholatnya di depannya tiang, sehingga tidak lurus dengan kanan dan kirinya, tidak lurus dengan kanan dan kirinya. Akhirnya kayak sholat sendiri ngimami kanan dan kirinya. Kayak yang ngimami satu jengkal ya berarti ya dah. Satu jengkal gitu. Itu bagaimana ya seperti itu? Kayak seperti itu. Ya ada pendapat yang begini. Menurut Imam Romli dan Syekh Umar Al-Basri masih mendapat fadilah berjamaah, hanya saja tidak mendapat fadilah meluruskan shaf. Jadi malah sebaiknya itu tidak usah kamu sholat di depannya tiang, itu nggak perlu. Dengan alasan pengen nyembung shaf nggak bisa sembung itu, kecuali kamu nyuruh mundur atau tiang mundur sedikit itulah, nggak akan bisa sembung. Jadi sebagian kan mengatakan kalau shaf itu tidak sembung maka jamaah tidak bisa dapat fadilahnya. Tapi menurut Imam Romli ini jamaah masih dapat, tapi fadilah shaf yang tidak dapat. Ini yang dipakai untuk social distancing gitu. Nah, biar masih dapat berjamaah, itulah. Jamaahnya masih dapat, tapi fadilah shaf nggak dapat. Tidak ada akar, rotan pun jadi, atau tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini nggak jadi apa-apa, nggak tahu ini.